fiil ditinjau dari waktu kejadiannya, ya, waktu kejadiannya, waktu terjadinya. Nah, katanya fiil ditinjau waktu terjadinya terbagi tiga, yaitu fiil madi, fiil mudhari', fiil amr. Fiil madi, ya, fiil mudhari', fiil amr. Baik. Fiil madi, apa tuh fiil madi? Ialah fiil yang menunjukkan kejadian di waktu lampau. Nah, dari waktu berbicara, nah ingat ulang lagi, fiil madi itu menunjukkan kejadian di waktu lampau, dari waktu berbicara telah. Maksudnya apa? Fiil madi itu, Pak, dia itu udah kerja baru ngomong, Pak. Dia itu udah kerja baru ngomong. Sering kita terjemahkan, dia telah makan, saya telah makan. Nah gitu. Nah, sebagaimana saya tadi sebutkan, nah kita akan kasih tahu, ya, tinggal diperhatikan saja, Pak, fiil madi di buku ini. Buku ini halamannya ini 31 halaman. Nah, baik. Fiil madinya, Pak. Mana fiil madi di sini kok gundul semua nih? Tidak ada tulis fiil madi. Nah, saya kasih tahu, Pak. Fiil madinya, nah, toib, pakai warna merah. Nah, toib. Fiil madinya apa ini semua, Pak? Nih, sebelah kanan yang saya garis ini, lurus ke bawah. Ini fiil madi semua nih. Fiil madi semua. Nih, fiil madi. Ini fiil madi semua, Pak. Oh, lurus. Pokoknya ini yang pertama ini fiil madi semua. Kalau kita geser, fiil madi semua. Terus ini baru 3 huruf, Pak. Kemarin kita udah pelajari. Nah, ini fiil madi semua nih, lurus fiil madi semua. Nah, ini udah melewati 4 huruf. Nah, kemarin fa'alala. Nah, mana lagi? Ini fiil madi semua sampai selesai. Ya, kita PDF ini, Pak. Ini fiil madi semua nih. Ini sebelah kanan, Pak, ya. Ingat sebelah kanan. Ini fa'wala, ya, jahwaro. Nah, biasanya nanti tanya ini apa nih namanya? Ini nama fiil madi, semua fiil madi ini. Fa'ala udah lewat kemarin. Farroha, karroma, wakala, yassaro. Insyaallah Pak, paham, Pak? Nah, ayo, Pak. Dan bukan Pak sampai selesai, Pak. Ini pokoknya yang sebelah kanan nih. Saya geserin semua, pokoknya semua yang saya garis ini, yang sebelah kanannya garis, semua ini fiil madi semua, Pak. Ini 4 huruf, Pak, masih 4 huruf. Nih, udah mulai 5 huruf. Kemarin tafa'ala, tamanya ta sama alif. Baik, sampai nih semua. Pokoknya, Pak, wes madi semua nih. Jadi nanti, Pak, ngafal udah tahu, oh ini fiil madi ya. Nah, gitu, Pak. Ini penting, Pak, diketahui ini. Ya, makanya kemarin tuh, Pak, wazan itu tak main-main tuh, Pak. Penting sekali karena nanti mempengaruhi baca kitab kita. Harus tahu, oh ini fiil madi, ini fiil mudhari'. Nah, kalau ngafal ini semua, insya Allah, ya. Nih, fiil madi semua, Pak. Oh, fiil madi semua. Nah, fiil madi. Oke. Saya garisin aja semua. Nih. Nah, ini semua nih. Yang kanan semua nih sampai akhir. Nih. Madi. Ini madi. Nih. Nah, insyaallah ini udah beda nih. Ya, ini insyaallah akan kita jelaskan lagi nih. Halaman 37 sampai 7 ini. Nah, ini semua nih sebenarnya nih, Pak, madi semua nih. Nih. Nanti saya akan jelaskan ini panjangan ini tasrifnya. Nah, toy. Insyaallah dipahami, Pak. Inilah fiil madi semua. Dalam bahasa Arab, Pak, tidak keluar dari bentuk-bentuk kayak gini. Bacanya, bentuknya, harokatnya, hurufnya. Tidak akan keluar. Ya, tidak akan keluar. Toy. Sebelum lanjut ada pertanyaan dulu, Pak, sebelum mudhari'. Nah, toy. Nah, ini saya
ini rekomen Pak nih buku nih Pak. Nih buku PDF itu ada sini ini Pak, ini buku bentuk yang udah dicetak. Dua, mungkin yang ini kertas putih. Ini saya dulu belajar ini yang kuning ini kuning-kuningan. Ini yang putih. Ya nah. Udah ada PDF-nya juga nih. Ini lihat mau tulisan. Tuh. Nah, toib. Nah, ulang lagi fi'il madhi itu Pak. Ingat fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara. Jadi terjemahnya fi'il madhi yang kita udah kasih tanda tadi, yang bagi sebelah kanan bagian kanan garis, maknanya telah makan, telah minum, telah apa sudah, telah sudah. Baik. Nah ini ayatnya. Ya, ini ayat beliau bawa Ustadzuna Aun ya, guru kita, bapak kita. Nah ayatnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini ayat. Mana fi'il madhinya? Nah ini pertanyaannya, mana fi'il madhinya? Karena belum bisa tuntas belajar fi'il madhi, saya kasih tunjuk. Ini fi'il madhinya ata. Ini fi'il madhinya ata. Nah terus selanjutnya mana lagi fi'il madhi di sini? Dhahaba Muhammadu ila madrasati qabla sa. Dhahaba. Makanya saya tekankan ngafal itu Pak. Kok Ustaz di mana caranya dhahaba fi'il madhi? Kenapa nama Muhammadun fi'il madhi? Nah ini pentingnya belajar. Muhammadun dia isim. Ila itu huruf jar, al madrasah isim, qabla nanti insyaallah sa'a isim. Ini kita bahas karena fi'il. Jangan gabungkan dengan isim. Insyaallah dipahami Pak. Baik. Selanjutnya fi'il mudhari, kita baca teorinya. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara ngomong atau sesudahnya. Nah, jadi menerjemahkan gimana? Kalau madhi cara terjemahnya telah apa, pokoknya pekerjaan. Kalau fi'il mudhari maknanya sedang atau akan, sedang makan, akan makan, ya itu terserah. Sedang makan, akan makan, sedang makan, akan makan, sedang makan, akan makan, itu aja terserah. Baik. Al-an tughadiru ta'iratul matar. Ya. Nah, mana fi'il mudhari'nya? Ini. Baik. Nah, ini fi'il mudhari'nya, Pak. Baik. Selanjutnya lagi, mana yang bawah ini mana fi'il mudhari'nya? Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Ini yu'adzibu nih. Huni bukan fani bukan. Yu'adzibu itu fi'il mudhari'. Baik. Nah, ini menariknya saya ini kasih tips, Pak. Gimana cara tahu ini adalah fi'il mudhari'? Gimana cara taunya? Saya kasih tips Pak. Cara taunya, lihat dulu huruf pertama, nanti lihat juga huruf terakhir. Saya kasih tipsnya, cara mengetahui fi'il madhi nanti. Kalau kitab tidak berharokat, kitab gundul. Nah caranya satu, jika Pak di awal kata tersebut diawali oleh hamzah. Ya hamzah ya, ini hamzah. Kita udah jelaskan hamzah. Terus tak, ini agak jelek. Saya tulis di sini aja biar bagus. Nah, biar jelas merah. Baik. Set, oke. Potong kulit nggak sih? Plastik putih di atas itu. Hah? Plastik putih. Ada plastik putih di situ ada. Atau mungkin di sebelah sini di. Nah. Itu kayak di situ. Coba. Di situ. Di plastik putih itu. Nah, baik. Jika Pak ingat, ulang. Lihat dulu gimana cara tahu fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Caranya satu. Ya, lihat di kata tersebut huruf pertamanya Pak. Fokus huruf pertamanya. Jika huruf pertamanya ya, gimana huruf pertamanya? Diawali oleh ta. Kita tulis di sini ta. Terus hamzah. Terus lagi iya. Terus
nun. Ya. Baik, Pak. Nih. 4 huruf ini, Pak, diawali oleh 4 huruf ini. Di awal. Ya. Perhatikan di awal 4 huruf ini. Baik. Nah, ini kita bahas nih. Ini di awal 4 huruf ini, ta, hamzah, ya, dan nun. Baik. Ini selanjutnya jangan lupa juga. Jadi lihat di awal huruf pertamanya di sini ya. Dan selanjutnya lihat huruf terakhirnya, Pak. Lihat huruf terakhirnya. Gimana huruf terakhirnya? Jika huruf terakhirnya itu fathah, terakhir fathah, atau dhamma, atau kasrah, atau sukun, itu fi'il mudhari, Pak, fix. Ya, nanti lama-lama tahu nanti. Makanya saya saranin menghafal. Ini hanya teori secara umum. Tidak langsung memecahkan semua fi'il mudhari yang ada bahasa Arab. Ini secara umum. Ya, diawali oleh ta, hamzah, ya, dan nun, di akhirnya itu dhamma, fathah, kasrah, dan sukun. Fix. Makanya di sini, Pak, tughadiru fil madi, ya fil mudhari kenapa? Ada ta, akhirnya kasrah. Selanjutnya yu'adzibu, dia fil mudhari kenapa? Diawali oleh huruf ya, di akhirnya itu huruf dhamma. Harokat dhamma. Nah, ini dia. Insyaallah dipahami, Pak. Saya ajarin cara menyatakan, nanti kan gundu nanti kalau kita baca kitab tuh, Pak. Nah, harus ada rumus dan teori khusus. Nah, ilmunya. Nah, inilah ilmunya. Cara mengetahui ini fil madi, nah fil mudhari. Nah, ini fil mudhari. Nah, terus sebelum lanjut ada pertanyaan? Taib. Untuk harokatnya, Pak, 1 dibaca dhammah, 2 dibaca fathah. 2 harokat ini, Pak, fathah atau dhammah. Mungkin nanti itu, mungkin u, mungkin yu, mungkin nu, mungkin ta, mungkin a, mungkin ya, mungkin na. 2 harokat ini, Pak. Ini jika dia konsepnya, ingat, berharokat. Yang jadikan kita ini kan belajar nahwu dan sorof untuk belajar untuk baca yang gundul. Gimana? Nah, ini teorinya. Butuh ilmu dia teori. Kalau gitu nanti puyeng, nanti pusing karena tidak ada bekal. Nah, saya kasih bekalnya. Inilah bekalnya. Nah, ini berkaitan dengan fi'il mudhari. Saya ingin tunjukin di kitab ini amsilatul tasrifiyah. Nah, simple, Pak. Setelah fi'il madi itu fi'il mudhari. Setelah fi'il madi itu fi'il mudhari. Setelah fi'il madi itu fi'il mudhari. Makanya samping kirinya garis, ya, mulai dari sini sampai seterusnya. Pokoknya yang setelah, ya, samping kirinya garis itu fi'il mudhari, Pak. Dibaca-baca. Baca terus, lancarin. Perhatikan, lihat harokannya, lihat hurufnya, mana tasdid, mana fathah, mana sukun. Fi'il mudhari sebelah kirinya itu fi'il mudhari. Nah, itu fi'il mudhari. Selesai. Ringkasnya apa? Nanti baca kitab gundul ndak keluar dari harokat-harokat ini, Pak. Ndak keluar. Ndak akan keluar dari harokat-harokat yang ada ini. Nah, ini sudah saya udah ya, ini lurus ini, makanya kita ini lurus ke bawah semua. Ya, itu fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Sampai sini paham, Pak, insyaallah. Nah, nah, selanjutnya ya kita lanjut lagi. Oke. Katanya lagi di sini adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar. Nah, fi'il amar. Apa tuh fi'il amar, Pak?
Fi'il amar adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Toib. Adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Jadi ma'ruf Pak perintah. Nama perintah apa? Ya menuntut orang untuk melakukan. Kayak kita perintahin anak, perintahin istri, perintahin bawahan dan seterusnya. Atasan merintahin bawahan itu perintah. Nah, makanya pengertian juga amar dalam bahasa Arab adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan, dituntut untuk melakukan perintah setelah waktu bicara. Setelah ngomong, makanlah kamu. Setelah ngomong, ya kita nuntut dia untuk makan. Nah inilah Toib. Terus saya sebelum ingin kasih tahu mana fi'il amar di kitab Amthilah Tasrif, ya. Saya ingin ajarkan dulu terjemahannya gimana sih terjemahannya fi'il amar ini. Terjemahannya apa? Jika ada buku-buku yang terjemahan hadis ke Quran dan seterusnya, ada terjemahan yang di akhirnya itu ada kata lahnya doang Pak, lah tulisannya kayak gini, lah. Nah, tulisannya adalah gini. Pokoknya akhirnya apa? Lah. Makanlah, minumlah, tidurlah, nikahlah, apalagi larilah, naiklah, minumlah, lihatlah, angkatlah, lah semua. Nah itu kata nanti Pak, itu fi'il amar fix. Jangan ragu katakan dia adalah fi'il amar. Ini tekniknya Pak, ini penting banget. Jika itu adalah fi'il jika itu di buku terjemahan, cara tahu fi'il amar di buku terjemahan, apalagi Quran terjemahan sekarang, hadis-hadis. Nah itu dia. Nah kalau gundul gimana? Nah itu akan kita pelajari nih, kita tekuni dia. Kalau kita tekuni terus, insya Allah baca kitab gundul. Lo buktinya saya bisa Pak. Masa orang sama punya pikiran tak bisa? Nah itu perlu dipertanyakan gitu. Masa saya yang muda ini bisa kok orang-orang tua tak bisa? Jadi ini bahan motivasi. Nah ini motivasi. Sampai sini paham insyaallah Pak? Ini tentang terjemahannya. Ini tentang terjemahannya. Ini tentang terjemahannya. Saya akan tunjukkan di kitab Amthilah Tasrif semuanya ini adalah fi'il amar. Saya tunjukkan ini Pak nih. Uf'ul, unsur, mudda, sun, ukzu. Bapak hafal umul kemarin. Terus lurus ke bawah. Samain aja ke bawah terus sama. Ke bawah lurus. Urutin aja tuh, sama tuh. Nah, kalau ini PDF-nya ya dilihat artinya sebelum dua kata terakhir itu fi'il amar. Terus nih fi'il amar semua nih Pak. Ini dua kata semua. Kalau dibuka nih. Ya nih. Pokoknya dua kata sebelum akhir itu adalah fi'il amar. Gimana terjemahannya kata tadi? Makanlah, minumlah, seterusnya. Ini saya udah tunjukkan semua. Akan dihafal ini Pak, harus dihafal. Kalau enggak hafal, jadi karena bahasa Arab ini bahasa yang luas, kayak gini dihafal. Ini penting sekali saya. Nah, jadi nanti ada namanya nih Pak. Contoh mana yang bagian bagus tulisannya. Nah di sini. Ini Pak ada namanya. Ini kan madi mudhore. Ini madi. Ya, ini mudhore. Ini amar. Nah ini ada namanya Pak. Ini ada namanya insya Allah di waktunya. Saya udah kasih semua. Bukan ini tambahan. Ini nanti ada tambahannya lagi. Ada nanti majhul. Ada namanya semuanya. Tapi karena di sini kita bahas tentang waktu kejadiannya cuman 3 saja. 3 dulu. Inilah contoh fi'il amar yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Inilah contohnya bacaannya, bentuknya fi'il madi.
3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Inilah contohnya fi'il mudhari yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu yang kita hafal. Kalau kita udah hafal, mudah nanti. Tinggal praktek saja, lihat saja katanya. Kayak tugodiru, ada nanti kata tugodiru di amsilatul sarfiyah. Begitu juga fayu'adzibuhu, begitu juga kata ihtarim. Ada nanti. Tinggal samain saja. Oh, ini berapa huruf ini? Lihat saja. 1 2 3 4 5 huruf. Cari saja 5 huruf yang diawali oleh alif, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, huruf sebelum akhirnya kasrah, huruf akhirnya adalah sukun. Cari aja. Baik. Nah, sebelum ke situ saya ingin nunjukin fi'il amar. Ya, yang ihtarim mana di kitab ini? Gampang carinya, Pak. Cari 5 huruf ini masih 4 huruf, nawar 4 huruf. Ya fa'ala masih 4 huruf, kan 5 huruf, atau 4 huruf, af'ala 4 huruf, masih 4 huruf. Cari yang 5 huruf yang bacanya semisal dengan itu. Nah, ini, Pak, nih. Sama enggak Pak tadi bacanya, Pak, yang ini? Sama tadi tuh. No. Sama enggak? Sama. Nah, inilah, Pak. Ifta'il, ifta. Ya, ta. Ya, ri, ai, lam sukun, mim sukun. Tuh. Sama. Gitu nanti cara ngelihatnya. Nah, gimana caranya lagi? Fadzakir, fa ini tambahan, Pak. Nah, perhatikan ya. Fadzakir, fa ini tambahan. Fadzakir artinya kita lihat zakir, cari zakir. Oh, zakara. Oh, itu ada tasdid di tengah. Oh, 4 huruf, cari yang semisal dengan itu. Cari. Mana? Oh, tayaman yang 4 huruf. Cari gitu-gitu doang. Cari. Nah, ini sama enggak, Pak, dengan ini? Zakir dengan ini. Saya kasih warna yang lain biar beda. Warna biru. Sama enggak, Pak? Nih. Fa'il, zakir, sama enggak? Harokannya, Pak, ya, ingat harokatnya. Sama. Inilah, Pak. Nah, ini namanya, Pak, fa'ala yufa'il, namanya wazan. Zakir itu mauzun, kayak tadi ihtarim itu mauzun, ifta'il itu wazan. Pokoknya yang fa'ala, mufa'ala, semua gitu gini, pokoknya yang ada fa'alanya semua, ini namanya wazan. Apa wazannya itu? Contoh bentuk. Nah, ada namanya mauzun ini apa? Fareh, kareh, wakil, yasir. Itu namanya mauzun. Yang ditimbang itu namanya mauzun. Baik, kita beda lagi. Nah, ini yu'adzibuhu, cari. Fa ini udah kita jelas, ini tambahan, hu di sini tambahan. Terus nanti akan tahu, Pak, mana di sini fiil gitu loh. Fa ini bukan fiil, hu di sini bukan fiil. Yang fiilnya yu'adzibuhu, cari aja kata yang semisal ini, fathah, rafan, dhamma, terus ya fathah, terus kasrah, dhamma. Cari. Nah, ini, Pak. Nih. Sama enggak yufa'ilu, yu'adzibu? Sama enggak harokatnya? Sama, Ustaz. Nah, inilah, Pak. Ini namanya wazan. Ya yu'adzibu tadi itu namanya mauzun. Sama dhahaba, cari saja dhahaba yang semisal dengan itu. Ya sudah, ada 3 huruf, kembali ke awal 3 huruf. Geser-geser aja nih kita PDM ini. Bisa fa'ala. Ini sudah. Baik. Kayaknya ata. Nah, ata ini lihat nih, ata sama alif bengkok. Cari yang semisal dengan itu di sini. Ya, hamzah, terus ada ta, ada alif, kita cari. Hamzah, terus ta plus alif, kita cari di sini. Ya. Ata ini. Kalau enggak ada, ini tambahan ata. Nah, ada. Udah. Ata, hamzanya di awal. Nah, ini. Bukan ata ini. Mana nih? Nah, ini, Pak. Ini sebisa dengan ini. Adama, ata. Nah, kita akan pelajari nih. Kok di sini harokannya 3 ada. Kok itu tidak ada, itu ada nanti insyaallah.
kita akan pelan-pelan belajar sorof ini. Saya tidak kasih banyak dulu. Nah, nanti saya bisa dengan ini amalah, saya bisa dengan itu. Baik. Selesai Pak. Gitulah nanti ya dia. Ini sorof ini Pak. Ini sorof. Fokus kita di sini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Baik. Tapi kita di sini ya latihan ya. Sebelum masuk latihan ada pertanyaan dulu Pak ya. Tentang gimana cara tahu fi'il madhi, gimana cara tahu fi'il mudhari, gimana cara tahu fi'il amr. Nah. Yang fi'il amr ini banyak kan depannya alif Ustaz ya. Iya betul Pak, kebanyakan alif. Alif itu kan namanya apa nanti? Sebenarnya sih istilahnya ya memang khilaf di sini. Boleh disebut alif, boleh juga disebut hamzah. Itu hamzah wasol namanya. Itu hamzah wasol. Ada juga yang disebut itu alif bukan hamzah, karena alif sama hamzah ini beda. Ini memang khilaf di sini di segi istilah. Kalau mau ingin beda ya kalau alif, kalau ada hamzah ya alif, kalau ada hamzah ya hamzah, gitu aja sih. Kalau mau ingin membedakan, tapi orang kalau udah belajar kalau disebut hamzah wasol artinya ini tidak ada hamzahnya, ini alif doang. Kalau disebut hamzah qata artinya ini alif plus ada anunya hamzahnya. Baik. Ini dia. Baik, ini kita Yang silakan. Ada kata mada itu Ustaz ya. Ayo. Nah. Yang pada kata mada yang mudu ini fi'il amrnya kok nggak ada alifnya Ustaz ya. Kok muda gitu aja, muda. Inilah bahasa Arab nih Pak. Saya nih sebenarnya ini lanjutannya Pak ya. Saya enggak jelaskan di sini. Jadi masih ada ilmu di luar sana lagi Pak yang berkaitan tentang sorof ini. Masih banyak, makanya belajar itu penting sekali. Ini belajar ilmu Allah, ilmu yang sangat luas. Nanti Pak saya jelaskan. Nah, Ustaz. Insyaallah ya setusan nanti tahu semua nanti. Insyaallah nanti akan tahu semua. Taib, saya di sini Pak ulang lagi. Nah, gimana caranya untuk membedah ini semua satu dengan kamus? Karena di sini apa? Nah, katanya di sini lengkapi kelas fiil. Itu wazannya juga kita datangkan. Ya, untuk artinya belakangan saja. Nah, contoh di sini fiil amar isma. Ya, kata yasma'u. Fiil matinya apa? Sami'a. Apa pola atau wazannya? Wazan ini sebagai contoh yang menjadi diikuti. Kata untuk menjadi yang untuk diikuti. Apa diikuti di sini? Harokatnya Pak, bukan hurufnya, harokatnya. Kalau fathah, kasro, fathah gitu. Nah, ini fa'ila yaf'alu, ya sami'a yasma'u sama semua. Iya, baik. Selanjutnya uktub. Gimana? Ini lihat di kamus nanti. Ya. Nah, saya kasih tips. Jadi Pak, kalau kita bingung cara baca, lihat kamus Pak, selesai masalah itu. Tulis aja kata sebenarnya kalau alif, kaf, kata, ta, ba. Tulis aja di kamus. Keluar di sana ada harokatnya. Apalagi kamus-kamus online sekarang ada harokatnya. Jadi dengan fasilitas yang ada nih untuk belajar itu mudah sekali. Cuman orang-orang tidak mau aja. Ya. Jadi belajar kayak gini itu kalau bicara akhirat ya kepalanya besar Pak. Ini menuntut ilmu agama yang paling luar biasa Pak. Ilmu yang gimana untuk memahami lebih dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu beda Pak. Orang baca kitab para ulama yang gundul dengan orang yang baca terjemahan Pak. Beda tuh. Cara melihat, memandang itu tuh beda. Kalau mungkin orang yang tidak belajar bahasa Arab baca doang.
akan sedikit ilmunya daripada yang belajar. Contoh nih, orang udah belajar sama sekali nih, langsung suruh baca, lengkapi kelas fiil, wazan dan artinya dari kata-kata berikut ini. Sebagaimana contoh, mungkin dia paham aku pahamnya kata lengkapi kelas artinya dari kata-kata berikut ini sebagaimana contoh itu doang. Kalau ditanya apa wazan, kan udah belajar bingung dia, wazan apa ya? Ya wazan ya itu buat masak itu, buat goreng itu, nah gitu. Apalagi kata fiil, ini tidak ada kata ini yang di bahasa kita. Nah, jadi belajar ilmu ini luar biasa keutamaannya bagi orang yang mempelajari. Tapi yang kita ingin fokus di sini adalah fokus kita di sini akan menentukan fiil amarnya apa, fiil madinya apa. Di sini udah lengkap fiil mudhari'nya, terus apa madinya, wazannya, apa mudhari'nya. Ini kayak fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Nah, nanti di sini kita buka kamus terus buka wazannya satu persatu. Oh ini. Nah, saya buka kamus di sini ya untuk mengetahui apa sih madinya, apa sih amarnya ini kata. Itu jadi pembahasan kita di sini. Sambil nulis sambil Nah, di sini di latihan kata yarji'u. Nah, kita Pak, ini solusinya Pak. Kalau baca kitab kita itu ibarat kata yarji'u di sini tidak ada harokatnya, ditulis ya, jim sama ain. Terus kita ingin membaca gimana, apa sih bacanya ini? Nah, cara bacanya langsung buka kamus Pak. Cari di kamus. Tulis ya, ro, jim sama ain, tulis. Nah, tulis dia. Ini lagi loading. Nah, Pak, ini bacanya Pak. Nah ini apa? Ini betul. Ini Pak. Nih lengkap yarji'u. Artinya yarji'u ini. Nih. Nah, nih roja'a yarji'u, ini lengkap sekali harokannya, roja'a yarji'u. Nah, kita udah dapat nih Pak fi'il madinya. Oh, yarji'u ini madinya pasti. Nah, kalau kayak gini Pak, ini nih lengkap nih, madi mudhari. Sebelah kanan adalah madi, sebelah kiri mudhari. Ini madi mudhari, ini juga madi mudhari. Roja yoro, ini madi mudhari. Nah, selanjutnya kita sudah mendapati apa madinya. Kan di sini kan disuruh ya apa madinya, terus apa amarnya. Nah, madinya udah jelas, jadi roja'a, madinya roja'a di sini. Nah, tulis ya madinya adalah roja'a. Nah, tulis roja'a. Nah, roja'a, udah selesai, terisi madi. Nah, madinya udah terisi. Amarnya gimana? Buka lagi kamusnya Pak. Nah, ini lihat, saya kasih tips ini. Nah, ini kata ini di balik kata-kata di sini ada maksudnya, namanya. Ini madi mudhari. Terus mana fi'il amarnya Pak? Nah, ini. Ya, gimana fi'il amarnya? Caranya buka kitab tasrif yang wazannya sama Pak. Roja'a yarji'u, cari.
Ya, cari di sini 3 huruf. Ini fa'ala yaf'ulu, nggak masuk. Fa'ala yaf'ilu nih masuk. Roja'a, fa'ala yaf'ilu, yarji'u. Langsung ke sini cari. Oh, inilah bacanya fi'il amarnya. If'il bacanya adalah if'il. Nah, singkat cerita cari di sini yang harokatnya ada alif, ya, ada fa yang sukun, ain yang kasro, lamnya yang sukun. Ada singkatnya. Ya, alif ini sukun. Ya, kalau bacanya nanti kan i ya. I. Terus, nah, i, terus fa-nya adalah disukun, ainnya adalah dikasro, lamnya disukun. Nah, cari di sini. Mana yang semisal bacaan dengan itu? Oh, kita dapati ini, Pak, nih. Sama enggak dengan ini, dengan tadi itu, Pak? Nih, sama enggak? Nah, sama enggak insyaallah, Pak? Sama. Nah, artinya fil amarnya apa? Selesai masalah. Irji. Udah selesai. Irji, tulis lagi. Irji. Itulah caranya, Pak. Ya, Tadi ketiknya di kamus apa, Ustaz? Nah, ini Pak namanya Carinya. Nama kamusnya, kalau memorinya banyak bisa download, tulis di Play Store kamus bahasa Arab Indonesia. Nanti saya akan kirim insyaallah nanti linknya, download. Itu lebih lengkap. Sambil kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, sudah selesai amarnya irji. Nah, katanya yarji'u, fil madinya apa? Roja'a. Maka polanya gimana? Ya, ikuti aja. Roja'a fa'ala. Ya. Terus mudhari'nya apa? Yaf'ilu, selesai masalah. Terus untuk maknanya, ya Bu, ini ada maknanya jelas. Ini, ya. Ini roja'a, kembali, mengembalikan, pulang, berbalik, berpulang, mundur, menarik, gerakan, mundur, menyusut. Nah, lengkap di sini. Yarji, ya, mengembalikan, kembali, mengembalikan. Nah, pilih saja maknanya di sini. Selesai masalah. Nah, untuk fil amalnya tadi kan ini artinya maka kembalikanlah. Kami ini apa maksudnya? Ini ada kata irji'na nih. Farji'na, irji'na. Ya, makanya irji itu maknanya di sini kembalikanlah. Kalau udah farji'na maka kembalikanlah kami. Kalau irji'na kembalikanlah kami. Nah, udah lengkap semua artinya. Selesai masalah. Nah, baik. Ya. Gitu saja nanti. Nah, di sini Pak saya cuman menulis saja. Bapak mencarinya. Nah, itu ya. Baik. Apa sekarangnya? Ya malu. Ya malu, saya tulis di sini ya malu. Bapak nih cari apa amarnya, terus apa madinya, apa polanya, wazannya, madi dan mudhari'nya. Saya tulis ya malu. Baik. Di sini. Baik. Nah, ada di sini. Saya ada di sini ya. Saya kasih tanda aja. Nah, di sini ada mudhari'nya. Mana mudhari'nya? Nah, itu yang kita. Mana mudhari'nya? Aku mana mudhari'? Mana madinya? Ya. Ya malu kan mudhari'. Mana madinya? Dari kata yang saya kasih tanda ini, yang saya krok. Nah, mana, pertanyaannya mana madinya? Ya. Karena saya tadi Pak udah kasih rumus. Yang mudhari diawali oleh ya, oleh ta, oleh nun, terus oleh hamzah. Yang akhirnya bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, bisa sukun. Sudah cari. Kalau kita udah tahu di sini ada fil madi apa nak?
fi'il mudhari artinya sisanya fi'il madhi selesai. Baik. Nah, mana madinya? Itu pertanyaan. Gak tampil di sini, Ustaz. Saya bagikan di sini ya. Ini saya bagi di sini. Mungkin jaringan, Pak ya. Saya bagi kamus ini Al-Ma'ani, saya bagikan kamusnya ini. Udah muncul Pak di layar gambar gitu. Madinya yang mana, Ustaz? Nah, itu Pak. Kan saya udah kasih tips tadi, pegang teorinya. Gimana cara tahu ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari? Kalau kita nih Pak, saya udah jelaskan tadi, udah tahu ini adalah fi'il mudhari, ya, maka otomatis kita akan tahu fi'il madhi. Saya ulang lagi Pak. Nah, fi'il mudhari itu diawali oleh ta, ingat Pak, cari di sini nanti kata diawali oleh ta. Kalau tidak ada cari lagi ya. Kalau tidak ada ya cari lagi nun. Kalau tidak ada cari hamzah. Iya. Artinya sisanya itu fi'il madhi. Nah, insya Allah dipahami nih Pak pertanyaan saya nih. Hamzah. Nah di sini Pak, sebelum ke madhi mana fi'il mudhari di sini Pak? Nah, saya crop nih. Mana fi'il madhi? Mana fi'il madhi? Ya. Mana fi'il mudhari? Mana? Ini saya tanya, ini fi'il apa? Amadu. Ya malu. Ini fi'il apa? Mudhari. Ini fi'il? 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 Amar. Fi'il madi. Nah, ini fi'il? Amalan nih, ini fi'il? Amar. Pak, perhatikan. Nah, Madi. Iya madi. Af'ala kan? Nah, nanti sutusan nanti bisa membedakan langsung. Lihat saja langsung. Baik. Nah, artinya otomatis saya udah kasih tips tadi. Ini dua kata gini Pak, madi mudhari nih, madi bukan mudhari madi tapi madi mudhari. Madi mudhari. Baik. Sudah yang bagian ini madi semua. Nah, ini ya malu kita cari sekarang ini. Maka madinya apa Pak? Bacanya Amilu. Pak, lihat harokatnya. Baca lagi Pak, lihat harokatnya kan Ya. jelas harokatnya. Apa kecil apa bagaimana nih? Amila. Ayo. Nah, di sini udah kebongkar. Fi'il madinya ya'malu adalah amila. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah ya fi'il amarnya itu apa? Saya udah kasih tips tadi. Oh, kalau ya'malu amila, cari amila ya'malu artinya fa'ila yaf'alu. Cari di bukunya. Cari dia. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nah, ini dia fa'ila yaf'alu. Cari dia. Saya udah tunjukkan tadi. Sebelum kita tasrimi cara tahu mana fi'il amarnya, sebelum dua kata terakhir sebelumnya itu adalah fi'il amar. Ini fi'il amarnya. Maka fi'il amarnya ini if'al. Makanya nanti cari harokat yang sama di kamus ini. Mana fi'il amarnya. Kalau tidak ada artinya kamusnya kurang gitu, selesai masalah. Nah, mana di sini ya? Nah, kamus ini enak Pak, bisa digeser. Ini 2. Nah, geser lagi 2. Geser. Nah, geser. Kalau tidak ada geser. Cari yang semisal i'mal. Ya, perhatikan i'mal. Amila ya'malu i'mal. Cari yang semisal dengan itu. I'mal. Geser lagi 4. Nah, baik. Ada 5. Amila. Nah, ini Pak fi'il amarnya nih. Tulisan di sini.
i'mal, fa'mal, i'mal. Apa artinya? Bekerjalah. Nah, di sini udah ada maknanya, Pak. Tapi sebenarnya rumusnya, Pak, jika Bapak udah tahu apa itu fi'il madinya, tinggal samain aja, cari di buku tasrif. Nanti di kamus enak, di harokannya kita udah tahu. Kayak tadi ya malu. Apa ya madinya tadi apa? Amila, sudah amila ya malu, cari. Fa'ila yaf'alu, cari di sini. Ya. Nah, gitu tekniknya, Pak. Insya Allah dipahami, Pak, sampai sini? Paham. Nah, taib. Taib yasma'u. Nah, saya tuliskan, Bapak cari apa madinya dulu. Apa madinya? Taib. Ininya apa madinya? Saya tulis yasma'u. Baik. Saya udah kasih tip tadi. Mana di dalam kamus ini mana mati mana mudhari. Nah, saya krok aja biar mudah. Di sini ada yang kita cari ini, ada sini. Apa madinya? Silakan. Nah, saya krok ini. Nah. Baik, mana madinya? Nah, silakan. Yasma'u. Sami'a yasma'u. Iya, jadi matinya apa? Matinya sami'a. Iya, Pak, selesai, Pak. Gimana fil amarnya? Sudah sami'a yasma'u. Cari di sini, Pak, nanti kan udah saya kirim pada kemarin. Ya, saya bantu aja di sini. Ya. Toh ini udah kita krok nih. Ini sudah. Ya. Nih. Sudah di sini if'al, artinya nanti carilah, ingat, carilah. Ya, carilah fi'il amarnya bacanya kayak gini. Itu aja, Pak, selesai masalah. Tidak sulit ya, karena kita udah dibantu semua oleh teknologi ini, tinggal kita pakai. Nih ada di sini, Pak, nih isma. Mengata juga bisa isma, dengarkanlah, dengarlah. Nih selesai masalah. Nah gitu, Pak. Nah lanjut lagi, insyaallah. Di sini, Pak, saya cuman nulis doang lagi ya, Bapak. Nah, yaqra'u. Saya tulis yaqra'u. Saya langsung mana madinya, mana mudhari'nya. Yaqra'u. Saya cuma nunjukin doang. Bapak cari sendiri dengan ilmu yang saya kasih tadi. Ya, yaqra'u. Nah. Di sini ada nih. Madinya di sini. Nah, mana madinya? Yaqra'u madinya yaqra'u. Ya. Fara'u. Ya, mungkin tulisan kecil. Fara'u. Nah, saya hilangin. Nah, coba baca, Pak. Itu mungkin lebih. Faro'a. Ya. Faro'a. Iya, qara'a. Iya. Udah selesai nih. Mati kita udah tahu qara'a. Iya, qra'u. Yaqra'u. Iya. Maka amarnya apa, Pak? Sebelum amarnya, Pak? Sebelum kita buka amthilanya. Amarnya apa? Qara'a yaqra'u. Nah, ini di sini, Pak. Nah, cari di sini. Pak, nih baca di sini ada nih. Saya udah kasih tahu di sini mana fil amarnya nih. Saya udah silangin. Mulai dari sini. Nah, baca di sini. Lurus ke kiri. Cari di situ mana fi'il amarnya. Saya udah kasih tahu mana fi'il amarnya. Nah, silakan. Wasalika matu kan ron. Ya. Ron gitu. Apa? Ini, Pak, ini saya ini wazannya nih. Cari
di sini mana fil amr? Bisalam. Bisalam, tafadhal. Nah, ini dia fiil apa namanya? Kata mau dicari mana fiil amarnya. Dengan ilmu. Hah? Ayo, ini saya bulatin dia. Inilah dia nih fiil amarnya. Nih. Baik. Sebelum ke situ Pak, ini kan alif di sini kan tidak ada harokatnya. Oh, gimana cara mengharokatinya? Ini tipsnya Pak. Baik. Salam. Nah, tipsnya nih Pak. Jika nih fiil amar Pak, cara ingin gimana sih alif di depan ini? Yang 3 huruf gimana cara bacanya? Apa dibaca i, apa dibaca a, apa dibaca u? Baik. Salam. Rumus pertama, jika ain fiilnya itu dibaca dhammah, dibaca dhammah, maka alifnya nih Pak di awal ini dibaca dhammah juga. Ini perhatikan Pak, jika ain fiilnya dibaca dhammah maka hamzahnya di awal dibaca dhammah. Nah, dibaca dhammah. Mana contohnya? Dari sini Pak, nih faula yaf'ulu nih Pak, nih uf'ul, ain fi'il dibaca dhamma tuh. Masih dibaca dhamma di sini apa? Fi'il, ingat Pak, fi'il mudhari'nya yang dilihat Pak, ingat, fi'il mudhari'nya yang dilihat. Jika di fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya dibaca dhamma, kemarin udah lewat mana Pak, fi'il, maka fi'il amarnya dibaca dhamma alifnya. Ini bacanya Pak, jangan dibaca i atau a. Uf'ul. Iya. Nah, selanjutnya gimana harokannya fathah dan kasroh? Kalau dia kasroh dan fathah, hamzanya alifnya ini dibaca kasroh. If'il atau if'al. Kalau apa Ustaz? Ulang Ustaz. Ain fi'ilnya dibaca kasroh atau dibaca fathah. 3 huruf ya. Ya. Maka alifnya itu dibaca kasroh. Ya, ulang lagi. Salah. Ya. Jika ain fi'ilnya dibaca fathah, jika ain fi'ilnya dibaca kasroh, maka alifnya di depan ini Pak, di fi'il amar ya, ingat, dibaca kasroh. Jika ainnya apa kita ulang Ustaz? Jika ainnya dibaca fathah dan dibaca kasroh. Pelan-pelan Ustaz. Dibaca jika ain dibaca. Ya, jika ain fi'il dibaca fathah. Fi'il dibaca fathah. Nah, salah. Ain fi'il dibaca fathah. Ain fi'il ya itu dah. Iya. Ain fi'il ya. Iya, ingat fi'il mudhari'. Bukan fi'il madi. Perhatikan nih Pak, mudhari' yang dilihat. Kita udah kasih tahu ini mudhari' di dalam amsilah ini. Nah, ya fathah dan kasroh. Nah, pegang ini rumus, ini penting sekali biar kita tidak bingung, soalnya ini kan gundul. Nah, ini tipsnya ini dihafal orang kalau mau baca bagus, kita gundul nanti Pak, tidak sembarangan. Rumus-rumus begini. Jika ain fi'ilnya dibaca fathah dan kasroh, nah, maka alif yang di depan itu dibaca kasroh. Ya, ain fi'il alif di depannya itu dibaca kasrah. Nah, kalau dibaca dhammah ain fi'ilnya dia dibaca dhammah lagi. Kalau ain fi'ilnya dibaca dhammah, ya, maka pada safil amar alifnya di depannya itu dibaca dhammah. Ain fi apa amar gitu ya. Iya, amarnya ingat Pak ya, amar. Perhatikan ini amar. Udah enggak usah dibingung lagi nih Pak. Lihat saja ain fi'il mudhari'nya.
Jadi 3 huruf fiil yang 3 huruf. Fiil amar itu udah keluar dari 3 bacaan ini Pak. Kalau udah if'il, if'al atau uf'ul. 3 ini doang. Kapan dibaca kasroh alifnya rumusnya tadi. Kapan dibaca doma rumusnya tadi, selesai. Ini tipsnya, selesai. Makanya di sini di latihan ya, kayak yaqra'u. Nah, ini Pak, bayangin yaqra'u, apa fi'il amarnya kalau yaqra'u? Yaqra'u. Nah, fi'il amarnya. Fi'il amarnya yaqra'u. Dengan rumus tadi Pak ya, ingat. Ain fi'ilnya dilihat. Nah. Fi'il amarnya apa tadi? Nah, rumusnya tadi Pak. Jika ain Bapak tahu di sini mana ain fi'ilnya? Kalau enggak tahu susah nih. Fi'ilnya ro. Nah, iya, ro-nya dibaca apa itu Pak? Fathah. Nah, rumusnya apa? Kalau fathah ain fi'ilnya. Kalau fathah dibaca kasroh. Ayo, bacakan Pak. Salah. Ayo, silakan. Oh iya. Kasroh berarti Ya, iyanya dibuang dulu, iyanya dibuang. Ayo, ikra. ikro. Iya, selesai masalah. Tuh, iya, selanjutnya yadhabu. Fathah. Yadhabu yang dibaca lagi kita selesaikan amarnya dulu baru madi. Yadhabu apa? Yadhabu. Ibhabu. Ingat Pak. Ini menarik. Fi'il amar itu Pak, sukunkan akhirnya. Makanya fi'il ayo, Anda perhatikan. Makanya ini fi'il amar sukun semua akhirnya. Ini yang sohe, belum lagi yang lain. Nah, ini nanti ini ilmunya lagi ada. Ya, yang sohe di sukun. Nah, lanjut. Ibhab. Nah, idhab. Yadrusu. 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 Benar itu tinggal ekornya nih. Ya. Nah, benar itu